Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bang David. Ya, iya. Teman-teman gue. Ya kan, lu menghina subscriber gue cuman teman-teman gue. bukan gitu. Subscriber lu anggap temen kan? Iya, Itu tapi kan maksud gua. gua. Tapi kenapa lu bilang halo teman-teman yang Bang David? Kan lu udah tahu kalau subscriber gue dikit dan isinya cuma teman-teman gue doang. Enggak, gua temen lu, gua enggak subscribe. Enggak Enggak ada. Jahat lu tangga support abang lu. Bener dah tang. Nanti habis ini gua langsung subscribe langsung. Gua HP gua mana sekarang kalau mau sekarang. Gue udah kedatangan tamu spesial. Kedatangan tamu karena mulai dari video yang kemarin itu diambil di rumah gue. Makanya di sofa dia. Gokil. Dulu mah gue gak punya sofa dah. Makanya dulu belum bikin video ya. Belum bikin video. Nggak enak aja video sambil jongkok. Nggak enak. Selonjoran. Masa tamu kita suruh pantomin. Betul. Ada sofanya bagus banget. Di vlog Madikipe kali ini kita bakal bahas soal bintang Emon yang pernah dikira homo karena sampai saat ini belum pernah pacaran. Lu homo? Enggak dong, kok lu tiba-tiba pertanyaannya lu homo sih? Seakan-akan nggak boleh. Orang tuh nanya, lu homo nggak Cang? Enggak, lu tuh kayak langsung nuduh lu tuh. Ya enggak, itu tanda tanya. Cuman kan kalau orang Betawi kan karena intonasinya kenceng dikira tanda seru. Lu homo. Padahal tanda tanya. Nih, orang Betawi gitu. Lu nih, ya lu orang Betawi nih ya. Pernah nggak naik sepeda lu jatuh depan rumah orang Betawi? Pernah. Nah, terus nenek-nenek ngomong apa? Tong, lu jatuh. Kan kenceng kan? Maksudnya kan nanya kan harusnya lu jatuh toh. Iya. Tong, lu jatuh. Maksud gitu. Oh iya betul. Iya jatuh. Udah jelas jatuh, Udah jelas padahal. jatuh. Cuma masih nanya gitu. Oh iya sih, iya gua aja. Iya, Tang lu homo. Enggak. Enggak. Terus kenapa sampai sekarang belum punya pacar? Apa ya? Mungkin dari dulu sampai beberapa saat lalu gua nggak terlalu mikirin soal cewek sih bang. Nah tuh gua beda tuh sama temen-temen cowok gue yang lain yang kalau nggak punya pacar kayak pikiran gitu pengen buru-buru. Gua nggak ada. Lu sih. biasa aja. Biasa aja selalu. Sekarang umur lu berapa? Dua-dua. 22. Dari selama lu hidup sampai 22 tahun ini lu belum pernah sekalipun pacaran. Belum. Zaman sekolah gitu kan ada Nggak istilah ada. cinta monyet gitu. Nggak ada. Oh gua suka sih beberapa kali sama cewek suka. Cuma nggak ada yang sampai gue terusin sampai jadian. Gue cuma suka, oh ya udah nggak ada tindak lanjut dari itu aja. Kenapa takut? Satu itu mungkin gue nggak berani ke kemungkinan terburuk. Ditolak apa gimana nih serem. Udah pernah nembak cewek? Udah dong. Hah? Ini ketawa. Hei, udah dong. Udah. Apa hasilnya? Ya kan kalau hasilnya bagus tadi nggak mungkin nggak pernah pacaran dong. Iya. Ya Gue kan? pengen denger langsung dari mulut. Enggak, lu udah tahu artinya, cuma pengen gua ngomong gitu. Ya kalau wawancara kan gitu, kita sebenarnya udah tahu tapi kan perlu formalitas lu yang jawab. Lu tuh pengen banget ngomong gua ditolak. Allah. Nembak ditolak. Pada saat lu udah pertama kali berani nembak cewek terus ditolak. Sebenarnya itu bagus lagi. Kenapa? Menurut gua bagus. Kenapa? Ya buat ngelatih mental lu. Iya. Orang tuh kalau biasa dikasih kesusahan, nanti ketika udah berhasil dia udah tahu cara nyikapinnya gimana. Iya, cuma kan nggak langsung susah bang. Gue nembak yang ditolak langsung pucet. Gue juga pernah gue sama kayak lu. Makanya lu jangan berpikir lu sendiri di dunia ini. Emang rata-rata anak Betawi nih yang gue kasih tahu emang gitu, takut sama cewek. Iya bang. Iya, gue dari zaman gue sekolah sampai SMA itu gue juga nggak pernah pacaran. Sama preman kampungan sebelah mah berani. Berani ribut apa Cewek. juga kita anak kampung situ ya kan. Betul cewek. Kalau masalah cewek, waduh bener dah. PR. Dia. PR. Gue juga pernah punya pengalaman waktu SMA gitu suka sama cewek tuh nggak berani nembak. Terus? Ya akhirnya dia pacaran sama orang lain. Sering gitu. Padahal ternyata katanya dia suka juga sama gue. Itu bang, ya Allah. Bener nggak? Gua mah Nyesek kan lu? nyesek gua. Pernah kan kayak gitu? Pernah. Lu nggak berani ngomong nih sama tuh cewek?
Tapi pas ceweknya udah jadian sama cowok lain, baru lu tahu entah dari dia Dari langsung temennya atau dari biasa. temennya. Dia tuh nungguin lu tau. Nah, nyesek gak lu? Iya Allah. Itu berasa makan gorengan 1 ditagi 5 lu kalau lagi sekolah dulu. Asli. Lu makan gorengan 5 lu ya? 1 po, 5 tadi gua lihat. 1 po. Sakit. Sakit Iya, kan? Bang, serius. Iya, emang rata-rata anak Betawi gitu. Emang mungkin kultur dan budaya kita di rumah tuh kayak kita tuh apa ya? Kita tuh bukan canggung ya, bener. Kita berani sama preman, berani berantem. Tapi kalau Tapi mungkin memang budayanya didikannya nggak yang main-main ke cewek, kita kayaknya iya, kita agak terbatas. ada sih. terbatas. Kita kalau dulu nih orang Betawi tuh jarang, orang tua kita dulu nih, nenek gua nih, nyai gua nih, itu jarang pacaran. Iya. Orang dulu mah kan ketemu suka langsung Iya, dinikahin. cepet-cepet banget nih kayaknya. Nggak ada itu apa namanya, investasi buang-buang duit Nggak ada. buat pacaran, buat Betul. nonton, buat apa. Dulu juga Duit emang nggak keluar banyak. nggak keluar banyak, langsung Ya. ngajak nikah, Langsung jadi. jadi. Hari Minggu sepi-sepi aja. Nikah yuk, tah. Iya. Begitu, Betawi itu. Lagi jalan gitu ya. Nganggur nggak? Nganggur ngapa bang? Ke KUA yuk. Iya, Iya. nikah langsung. Suka gitu. Neng duduk sini ya. Tahu udah ada penghulu. Tapi emang gitu ya, kecenderungan anak Betawi. Tapi anak Betawi itu setia, biasanya gitu Tang. Oh biasanya, gue belum pernah setia nih bang. Ya kan lu belum pernah pacaran. Iya, makanya gue nggak tahu gue setia apa Enggak, sekarang gini, kalau orang Betawi itu setia, itu udah banyak buktinya. Buktinya. Buktinya yaitu karena kita takut dapetin cewek, Oh, iya. takut nembak cewek, dapetin dia. Nah begitu beneran dapet, gak bener-bener. Betul bang. Ada petir Sesuatu. barusan masuk gak tuh? Kayaknya Tuhan gak setuju gue ngomong gitu. Kamu salah David. Lu bini gue di sana, iyalah masa begitu, bohong lu. Langsung disangkal sama dia. Hah? Iya gak sih? Tapi menurut gue setuju sih, logikanya masuk. Kayak, kita udah sulit, Sulit, kita dapet cewek. sulit dapet, sekalinya dapet harus kita jagain Iya, banget. berharga bang. Makanya kalau Betawi kan ada simbol roti buaya. Roti Itu kalau buaya. nikah bawain roti buaya. Buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah simbol kesetiaan. Ya udah sekali aja. Gitu. Sekali aja, karena buaya itu cuma nikah sekali aja dan pasangannya cuma itu. Tapi Dibawain aneh ya roti bang, buaya nikah sekali dong, cuma di luaran kalau Playboy disebutnya buaya. buaya. Makanya, Salah itu tuh. padahal buaya binatang yang paling setia. Salah. Kenapa bisa begitu? Salah. Orang bilang harusnya Harusnya binatang apa? yang Kucing, kawin. kucing. Kucing. Kucing di mana aja kawin nih. Ini gue bilang kucing gembel bareng-bareng. Apa, biarin lah, itu the other universe ya. Beda, kita mah kelasnya Kucing beda. itu tuh, Hah? kucing yang kawin mulu tuh. Kawin mulu terus kagak diurusin kan? Ditinggal aja. Lakinya pergi kan? Pergi. Betul. Yang repot mah rumah orang. Tahu-tahu Bisa datang udah masuk. bawa anak aja, udah Keluar beranak. 9 aja. Hafal banget gue mau kucing. Jadi mulai besok atau mulai sekarang ke bilangnya manggilnya kalau laki yang apa ya, playboy itu kucing. Playboy. Kucing aja Eh, kucing. kucing lu gitu. Iya. Tapi kurang serem sih emang. Serem ya, harusnya buaya. Kucing. Iya sih buaya. Hah? Jangan pacaran sama dia kucing tahu. Nggak pas ya omongan itu ya kalau cewek-cewek. Jangan Iya, pacaran sama dia buaya. Pas. Oh, ngeri. Kamu jangan sama dia kucing tau. Iya, Apa apa pantesan tiap ke rumah bawa whiskas. Hah? ditaruh di tasnya dicemilin. Oke, balik lagi. Jadi lu nggak homo. Enggak, Emang cuma siapa? Siapa yang bilang lu homo? yang gosip yang beredarnya gue nggak denger langsung. Cuma gue dikasih tahu sama teman gue mah, meneneng. Bang, anak-anak pada bilang Bang Bintang homo tau. Bos, kaget gue bang. Gue tanya kenapa gue dibilang homo. Ya abisnya nggak pacaran. Ntar dulu gue pengen ngasih contoh, banyak banget temen gue nggak pacaran, cuma kagak ada homo-homonya. Soalnya lu cakep bang. Ya enggak kan. Oh maksudnya lu ganteng bang, dapet cewek gampang, kenapa nggak pacaran gitu kan maksudnya? Iya, tapi kan ya itu terserah gua dong. Kenapa jadi dia yang mikir begitu, Bang? Iya juga sih. Hidup kan hidup gua. Bener. Kenapa jadi dia yang repot? Iya benar. Tapi emang lu memutuskan untuk nggak pacaran? Sampai saat ini Trauma diputusin? gua trauma diputusin. Enggak, gua Sorry nggak pernah diputusin. Maksud gua ditolak. Ditolak. Ya lumayan ngeri sih habis itu. Habis itu ngeri. Emang, Habis itu ngeri. emang waktu itu PDKT-nya gimana bisa ditolak? Dia jago main gitar katanya.
Jangan bang. Iya. Siapa? Iya adalah udah. Oh, Piu. Dewa Bujana bang. Aku main gitar. Dewa Bujana. Aduh. Ya beda kota aku tuh sama dia. Katanya beda kota. Lu di Jakarta, dia di Adalah daerah sana. daerah mana? Ada jauh. Iya di mana? Ada bang jauh bang. Emang dia nggak nonton gua, bukan subscriber gua dia. Ih siapa tahu nonton. Hah? Lu nggak tahu aja sih bang. Iya siapa tahu dari sini dia langsung terbuka hatinya Tang, terus jadi mau. Lu lihat kan gue udah senyum harapan lagi bang, jangan bang. Udah harus clean. Ya udah orang jauh, masih Pulau Jawa cuma jauh. Ketemunya pas di acara stand up, dia panitia. Terus ketemu berarti anak komunitas stand up nih. Enggak. Lah biasanya kan yang panitia anak, enggak selalu sih Nggak ya. selalu. Kalau acara-acara event corporate. Betul. Ketemu boleh boleh Lu juga. ular. Hah? Temunya gini. Enggak bang. Iya maunya bagaimana ketemunya Kobra. gimana begini? Iya. Gini boleh. Gini kan kelewatan. Ya udah gini. Iya lu ketemu nih. Ah. Gue nandain, oh ini boljuk juga nih, Oh. boleh juga nih. Boleh boljuk nih. Oke, boljuk. Cuma abis itu ya udah seperti gue yang suka lalu-lalu, nggak gue tindak lanjuti, udah lah. Oh, lu diemin aja. Terus? Masa rinci sih bang? Enggak. Udah. Next slide gitu. Lu haus gak? Aus bang. Cuma gue dari tadi nggak enak minta kalau, soalnya gue nggak bisa minum minuman biasa. Oh, kenapa lu nggak bisa minum minuman yang biasa? Tenggorokan gue nggak cocok gitu. Air putih tuh apa air putih buat nyuci piring. Oke, jadi lu mau minum minuman yang beda. Ya beda. Ada lu bang? Kebetulan. Iya, kebetulan alhamdulillah, banget nih. gua senang banget. Kebetulan juga keluarga gue memang selalu menyiapkan minuman ini setiap saat. Kapanpun Setiap tamu dimanapun. datang? Setiap tamu datang selalu gue suguhin minuman ini. Dan keluarga gue minum minuman ini setiap hari. Setiap hari. Lu lihat kan tubuhku Oh. biasa saja. Langsung. Ya, ini ya. Namanya apa bang? Salam. Minta. Nah, ini nih minum. Ini gue niru acara ini talk show nih kan. Talk show. Suka ada yang bawain minuman. Ini siapa ya? Sule. Kan Sule nggak bawain minuman di ini talk show. Kan ada orang lain. Oh. Ini yang biasa kan kalau di talk show ada cewek cakep tuh bawain minuman. Di Tukul Vega. Iya Vega. R. Kurang. Vega. Bukan gue yang ngomong, bukan. Apa maksudnya Vega R? Ini Vega yang di Street Fighter Vega. Lebih orang nggak tahu lagi ya. Minum. Adek gue nih. Halo. Namanya Adel. Ada. Ini Ini yang yang dicariin di komen itu ya? Selebgram. Kenapa dia gue masukin vlog gue, karena banyak yang komen di vlog gue katanya kalau gue ngevlog suruh ajak adek gue lagi. Gue heran kenapa dia yang ditanyain ya, padahal kan ini vlog gue. Nggak tahu, lu bikin sendiri apa Ya, deh? jangan dong, kalau dibikin sendiri ntar lari, viewers gue lari ke dia. Oh iya. Jangan bikin deh. Ini gue ngajak dia biar ngedongkrak. Betul. Oh nanti ini buat thumbnail ya? Iya. Pas video mau mulai ada dianya. Ada dianya. Wah klik. Soalnya kalau kita berdua Adel, kamu mau nanya apa sama Bintang? Kak Bintang, ya. kira-kira kapan nikah? Justru Kak David sama Kak Mika. Ya Allah pacaran juga gak pernah ditanyain nikah. Kan Allah. siapa tahu tapi udah ada plan gitu loh, kayak mau tahun berapa gitu. Kayaknya yang umur 27 sih. Sekarang lu udah 2 berarti sekitar Ya 5 tahun nantilah lagi. pemilu selanjutnya. Oh, pemilu selanjutnya. Emang gue nanti souvenirnya tinta. Tinta. Tinta pemilu. Souvenir. Hah? Bang rencananya gitu. Oh, lu jadi irit budget, lu pakai tenda TPS. Iya, Kan udah ada tenda, udah ada kursi tuh. betul. Jadi beres itu ganti Beres sama itu. pelapis. Iya kan biasanya kan kalau nyoblos nggak sampai sore karena sampai siang Iya, doang kan. sampai siang. Sampai siang nggak dibongkar, sisanya langsung jadi tempat hajatan lu. MC-nya sekalian yang panitia, penghitungan suara. Jadi nanti souvenirnya tinta. Souvenirnya tinta, macam-macam.
Tungguin di pemilu selanjutnya. Lu nikah di bilik berarti ya? Iya di bilik. Di bilik gue nikahnya. Baik, Enggak. Pak. Saya pamit dulu ya, Pak. Iya. Pamit dulu. Makasih ya, Adel. Iya. Sering-sering ya di sini. Sering-sering bantu kakaknya. Terus? Boleh juga bang. Boleh Jok. Boleh juga. Oh iya, selera lu yang kayak adik gua tadi. Enggak. Tipe lu. Enggak. Boleh juga buat panitia pemilu. Selera gue tuh Berhijab. gue salut sama yang bisa main gitar sih. Maksudnya gue salut sama yang Punya talentnya talentnya yang gue nggak bisa gitu. lu nggak bisa main gitar. Jadi lu pengen punya cewek yang Gue bisa ngeliat main cewek yang gitar. jago main gitar tuh silau. Apalagi yang pakai lampu Philips ya. Silau banget. Main gitar pakai lampu Philip. Iya, silau jadinya gue. Ada bang, lu nggak percaya banget? Enggak ada. Orang Ada. main gitar terus pakai lampu Philip nggak Ada. ada, Tang. Lu tuh Jangan harus- dipaksain. Enggak ada bang. Nggak ada. Oke bang. Ya adik gue bisa main gitar. Lu bisa main gitar? Bisa. Boleh lah. Lu ya, jadi kalau ngobrol enak tuh. Ada obrolan. Ngobrol apa kan Ya gue gak bisa main gitar. Iya kan jadi ada. Nah mungkin waktu itu lu ditolak karena lu nggak bisa main gitar. Jadi si cewek menganggap kita nggak punya hobi yang sama. Jadi nanti kita kalau ketemu ngobrolin apa? Kalau lu sama-sama suka main gitar kan ngobrolannya jadi cair. Misalkan cewek lu nanya, sayang gitu, kamu tahu nggak C crash minor tuh crashnya kenapa? Hah? Kunci C crash minor tuh crashnya kenapa? Hah? Apa? Oh iya, gua nggak tabrak dari belakang apa kenapa? Oh, itu kayaknya alasannya bang. Gue ditolak. Iya, nggak ada obrolannya karena dia suka main gitar. Yang ambilin duit gue pengen masuk dong. Masuk lubang suka. Dia suka ada yang masuk Iya. ke lubang. Enggak, ya gue nggak pernah buka obrolan itu sih. Iya. Iya. Salah gue sih kayaknya. Dia pura-pura gitarnya nggak nyetem, gitar aku nggak nyetem ya. Gitu. Nggak tahu. Sini saya nggak aku jual. Jual gitar, lu pernah jual gitar nggak sih? Gue pernah tahu jual gitar. Kenapa? Saking nggak punya duitnya dulu. Ya Allah bang. Gua pernah- Lu jual gitar dong, gue jual sanyo rumah. Lu nggak mandi dong. Enggak, keluarga gue yang nggak mandi. Gue waktu itu pengen beli sepatu bola. Lu jahat lu. Enggak, gue cuma bego doang. Gue nggak punya duit kan. Ini kayaknya butuh duit buat beli sepatu. Apa yang di rumah yang dijual tapi nggak kelihatan ya? Kan sanyo di bawah meja bang, di bawah meja dapur. Iya tapi kan susah, ngebongkarnya susah coy. Gue gergaji, gue gergaji bang. Lu narkoba lu. Enggak. Orang narkoba kalau orang udah sakau apa aja dijual-jualin. Enggak, bukan narkoba, emang gue lingkungan dulu ngeri bang. Gue mah ke proyek jalan tuh besi yang panjang-panjang banget. Berlima orang juga sering. Nolongin besi. Iya, dari jalan tol turun Ya tuh. Allah. Tetep bawah. Ini yang bikin infrastruktur terhambat tuh ini nih anak-anak yang suka nyolongin besi di proyek. Tuh sebenarnya bukan salah pemerintah. Nah. Pemerintah udah bener. Anak-anak kayak gue doang yang banyak tuh. Tapi lu kuat juga nyolong sanyo ya. Lu Iya. habis dong lu diomelin sama keluarga. Habis itu kagak mandi. Kagak mandi udah. Makan tuh batu bola, makan, nyuci piring bagaimana? Iya sih, gue baru ngawin nanti, sorry. Tadi kalau kita nostalgia tentang permainan anak Betawi, kita mungkin ada yang sama, ada yang beda nih. Zaman mungkin karena tahunnya juga beda. Tapi menurut gua nggak beda jauh lah, karena kita sama-sama tinggal di Jakarta, sama-sama besar di Jakarta, dan tahun lahir kita juga nggak terlalu jauh gitu. Mungkin Enggak, lu jangan memudahkan diri lu bang. Enggak. gua 89. Ya gue 98. Jauh ya? Enggak, lu nggak 98. 96. 96. Tetap jauh. Deket itu. Mainan anak Betawi yang paling lu inget apa? Gue nggak tahu di tempat gue namanya simple banget sih, peletokan. Peletokan. Sama ya. Sama yang dari Iya, bambu. soalnya kan sama-sama Betawi, kadang ada yang beda kan bang namanya. Tapi sama itu peletokan. Jadi sama. Yang pelurunya dari koran dibasahin. Pas gitu. Tak, itu biasanya di SD dijual tuh. Heeh. Lu main kelomang gak sih kelomang? Main gue, cuma dibikinin gerobak, dikaretin. Gerobak kecil. Gue Itu pernah. sebenarnya jahat tuh kita ya. Iya dulu nggak ada pembela satu aja kayak sekarang. Ada meribut itu. Iya nggak ada komunitas kelomang sih waktu itu. Itu jahat loh kita sama kelomang. Jahat. Kita beli,
Kita kasih makan tebu biasanya, potongan Ah, tebu. betul, Iya betul, kan? betul. Kasih makan tebu. Nah masalahnya tuh yang gerobak-gerobaknya itu kita ikat di rumahnya. Iya. Jadi dia suruh bawa. Ya Allah kasihan. Temen gue pernah kan kelomang kan keluarnya kudu dihain ya. Dihahain. Dijepit lidahnya dijepit. Hah, hah, hah. Awalnya ngeluarin, habis itu minta tolongin bang. Gitu nyapit gitu. Baik. Terus dulu tuh Ini bang, aduh lupa lagi kan yang lobang, tanah lobang terus ininya ada kayu yang diangkat diginiin. gatrik. Gatrik, Mm-mm. iya gatrik. Gatrik. Pokoknya namanya aneh-aneh. Kalau dulu gua masih deket sawah rumah gua. Lu suka nyari ikan nggak? Suka nyari ikan sama nyari piting. Gapi, gitu. gapi. Iya ikan gapi Ah. pakai serokan gitu. Ah. Kadang nyari encu karena kita miara ikan cupang. Gua pakainya ini bang, ke besek gua. Oh besek yang anyaman itu ya? Iya. Anyaman bambu. Langsung dapat banyak. Nah kita biasanya nyari ikan gapi tuh yang buntutnya ada motif itu kadang suka ada di got tuh, gue juga heran nyasar. Iya bisa yang bagus-bagus. Iya. Aneh-aneh aja. Nyebur ke got terus nyari ikan gabus bego. Lu itu nggak nama ikan gabus bego? Gue bingung tuh nama ikan gabus bego. Beneran ada tau nama ikan gabus bego zaman gue Iya bang, dia gabus bego bang, mau ditangkap nggak lari kan? Iya kan? Nah, oh itu alasannya. Itu gabus bego kan paling gampang ditangkep. Iya. Diem aja lemes kayak puasa kagak sahur dia bang. Diem aja. Itu maksudnya masa dinamain gabus bego? Gabus bego. Ikan julung-julung, julung yang panjang. Oh ujungnya panjang. Ikan julung-julung. Ikan sepat tuh biasa lah. Lu sempet ini agak modernan dikit main Tamiya nggak? Tamiya main gua. Tamiya, Beyblade Main. gua main. Cuma ya itu seperti anak Betawi pada umumnya kita nggak punya race sendiri gitu. Nggak punya jalur sendiri. Iya, Kita main ke biasa- rental. Biasanya kita Ya, harus apa berteman namanya? sama orang Rental. enggak, berteman sama orang kaya aja. Oh berteman iya sama iya orang iya. komplek, dia suka Ah. punya. Kalau gue dulu kagak beli Tamiya tang. Gue itu ngosrek di tong sampah komplek. Oh ya. Kan kalau orang komplek kan mainan rusak dikit dibuang ya. Betul Nah, bang, gitu tahu tuh. banget gue tahu. Itu tuh ngosrek beneran dah gua. Tapi anak komplek apa ya bang, bukannya apa ya? Gampang dibego-begoin bang. Iya, makanya kalau punya Kita teman- main Tamiya nggak bisa. Sini dah, gue mainin dah, mari. Demen dia ngeliatin kita main tuh demen. Iya, apa nggak kita bilang wah ini rusak nih padahal nggak kenapa-napa. Iya. Biar kita dikasih. Terus saja. Nutur istilahnya itu kan nutur. Dari tong sampah sini dapat chasisnya. Oh Di iya. sana dapat bannya. Itu kita rakit tuh. Makanya lu jadi orang Betawi, kreatif. Lu juga itu ya kita tuh dulu kalau main di kebun tuh enaknya tuh kita ngerujak. Iya, ngerujak, mangga muda. Gue biasanya modal gula merah gue. Kita ngerong paling gampang modal garam. Iya. Paling murah. Kalau minta mama kita juga nggak bakal diomelin. Nggak bakal ketahuan juga. Kalau ngambil cabai mau ngambil gula merah mah Iya. Mama kita kalau cabai hilang atuh dicariin anak Kayak belum pulang kagak dicariin. amat. Udah amat. Sing sambal cabai. kapan deh mah. Bener. Enak tuh ya dulu enak. Dulu nah ini buah-buahan. Lu sempat makan yang namanya kecapi. Masih Masih. gua bukannya di pintu. Bukannya dijepit pintu. Masih gua masih. Iya, capi tuh. Tapi Ada sekarang istilah- udah jarang banget ya. Udah jarang. Ada istilahnya dulu kecapi jonis, hijau dan manis. Yoi. Jadi yang masih hijau tapi udah manis itu jenisnya. Biasanya kalau cara bukanya kalau nggak dijepit pintu, Begini. kita giniin. Atau nggak kita banting. Ah. Tak, udah pecah baru kita. Nah, itu dulu kita takutnya tuh kalau makan capi tuh takut bijinya ketelen. Iya. Karena kalau kata emak kita, awas lu makan capi biji ketelen ntar tumbuh. Tuh anak kecil ditakut-takutin gitu Percaya aja. Panik, coy. Gue percaya lu kayak lu capi tuh licin kalau udah lu makan. Jadi lu bisa dengan tidak sengaja Ini nelen. tapi yang nonton pada tahu. Kecapi pada tahu sih dia bijinya tuh kayak biji duku ya, Iya Bang. biji duku. Kayak biji duku cuma lebih gede kan ya? Iya lebih gede, dagingnya tuh nempel sama bijinya. Jadi lu makan harus mut-mut gitu. Mut-mut. Nah kadang kita suka ketelen. Nah pas ketelennya itu paniknya minta ampun karena nginget kata ibu kita gitu. Tuh bayi lu tumbuh. Lu bayangin nggak bisa tidur tau? Maksudnya lu kalau tidur lu kepikiran anjing gua bangun-bangun jadi pohon capi.
Jadi banget ada pohon capi di sini. Ih, aneh banget dulu kenapa gue percaya ya? Iya, banyak ya Bang mitos-mitos yang sebenarnya pas kita udah gede kok kita percaya dulu. Iya. Banyak. Dulu tuh ada buah jamblang juga tuh nggak lu? Jadi Jamblang. yang kalau kita makan bibir kita yang warna-warni. Boni tuh nggak? Buni yang buahnya kecil-kecil, itu Hmm. dirujak enak namanya rujak buni. Banyak lah. Ah, lu tau tai babal nggak? Enggak tuh, kayak babal. Tai babal tuh nangka yang masih anak. Lu tau nangka kan? Tahu. Nangka, buah nangka. Itu kalau masih anak, masih pentil segini lah. Itu namanya tai babal. Bisa Lu- dimakan? lu googling ya. Dirujak Oh. karena rasanya sepet. Oh. Itu namanya tai babal. Nyari yang pahit. Yang namain ya. aneh banget emang. Tai babal. Kenapa dinamain tai babal ya? Enggak tahu lagi. Oh, mungkin bentuknya memang kayak tai babal. Nah masalahnya tai babal tuh kayak gimana? Si babal siapa? Sampai bisa ada tainya tuh dari mana? Enggak berarti namain Bang Babal. Si Hah? Babal itu yang namain. Terus dulu daun-daunan banyak juga tuh. Ada daun cocor bebek. tau nggak lu? Oh, gua nama daunan enggak tahu. Yang paling gue ingat sampai sekarang cuma tales doang. Daun tales. Yang kita ngeludah. Oh, Terus terus bisa udah. main Iya. begini-begini. Itu juga tuh mainan yang aku tahu itu. Jadi daun talas kan lebar ya. Heeh. Kalau kita ngeludah, cih gitu. Nah air ludah kita itu membentuk lingkaran. Dan itu bisa digoyang. Kalau kita goyangin daunnya, itu ludah kita mondar mandir tuh. Iya, nggak basah. Enggak. Iya, nggak basah kan? Enggak rembes gitu. Nggak rembes. Ih, Dimainin dulu mainan anak gini kita. terus ha gitu ke temen tuh sering gua bang sering sama ini tau gak lu daun yang batangnya dipatahin terus bisa bikin balon Bisa. apa itu namanya Dan apa gue lupa. Terus dulu ada juga tuh pohon ciplukan namanya. ya Yang dalamnya ada buahnya. tapi ini jenisnya itu Bang. Nah, dulu tuh bisa dimainin, daunnya juga bisa dimainin. Jadi posisi tangan kita begini, Mhm. taruh daunnya di situ, kita gini. yang bunyi tahu. Wah, gitu. Ada aja mainan kita. Gue Dulu tuh seringnya nemu itu di kuburan Cina cuma nggak populer bang karena kalah sama apel-apel apa jeruk-jeruk gitu yang di mana? kuburan Cina banyak bang Yang hijau. apa enggak ini ciplukan Oh. kalah nggak populer dia di kuburan Cina tuh banyak banget buah-buahan Mantep dah. Kalau kuburan orang kita mah paling ya udah kembang doang kembang kembang Kamboja. gue makan kayak sutana bukan kembang Itu membuktikan kalau apa ya, dulu tuh jadi anak Betawi tuh bisa bahagia dengan mudah menurut gue. Jadi anak kecil zaman bener-bener dulu. bahagia itu sederhana Ya tanpa sesuatu yang mahal kita bisa bahagia. iya bang ada kali kayak sama Nah, kalau anak sekarang kan mainnya gadget, gitu kan? lu ini Jarang main keluar, kita nggak pernah. atau nggak pernah. Padahal menurut gua main di luar itu ya sehat itu. Kebalik kan dulu malah kita malah jarang main di rumah kan Ya bang nggak boleh malah. iya Mas kita kalau kita di rumah mulu tuh, soalnya lu main kemana kek asal maghrib pulang. betul Pokoknya kalau udah jangan sampai beduk aja lu pulang. sama pakai sendal Jangan sampai sendal lu ketinggalan. Siap aja. Itu sering banget tuh pasti dulu main sendal lu ketinggalan. Ketinggalan habis dipakai main bola kan. Jadi gawang. iya kalau gua pakai di tangan bang Lalu kiper. enggak sendal pakai di tangan Nah, itu juga mitos tuh. Katanya kalau kita lari sendal di tangan tuh lari Jadi cepet lebih cepet. tapi bener bang Ya kalau mau dilogisin ya karena kaki kita lebih enteng nggak pakai sendal ya kan? iya Tapi itu iya. misalkan tuh kayaknya itu bisa jadi power kita tuh. Nah, padahal mah ya emang jadi lebih luas aja kan Terus ada lagi dulu. Lu pernah main di komplek gak? Terus ada anjing. Katanya mitosnya kalau lu dikejar anjing lu jongkok. Lu pernah dengar? gue nggak? pernah denger cuma gue nggak berani nyoba Hah? gue pernah denger tapi nggak berani nyoba Temen gue pernah. Kita kan suka komen ke komplek suka godain anjing ya. Sengaja gitu timpa terus kita lari gitu. Dan gue kita semua lari di jongkok. ya ya Bener dong digigit. ya Allah bang ya Allah Enggak, ini maksudnya yang ngasih tahu aturan ini siapa sih? Lu harus Kalau tanggung dikejar- jawab lu. Kalau lu dikejar anjing lu jongkok. Maksud gua kalau jongkok kan berarti lu langsung berhadapan sama anjing. itu udah nggak ada logikanya sih ya bang kalau sendal di tangan masih bisa tuh dilogikai
Jongkok. Kecuali lu jongkok di atas motor masih bisa tuh cabut hilang. Terus kalau anak Betawi, jangan ngaku anak Betawi kalau lu nggak punya koreng. Setuju gua. Setuju. Itu tuh salah satu bukti lu aktif main di luaran. Itu adalah signature dari anak Betawi. Signature. Lu boleh tes. Ada nggak lu Bang bekas-bekas? Nih gua ada 1, Bentar, di tangan sih gue jarang ya, Tat. 2, dagu mesti ada dong dagu. Nih. Oh iya ada. Nih. Nah dulu entah kenapa dulu ada mitos juga nih. Katanya kalau kita punya koreng di dengkul, sama di mata kaki, sama di siku, itu lama sembuhnya. Pernah dengar gak lu? Gua pernah dengar juga. Dulu Iya, itu iya, tuh. iya. Kayak misalkan kita jatuh, ya di dengkul lama nih sembuhnya. Gitu, kita Dan takut. kita iya aja. Kita iya aja. Padahal kalau mau ditelaah adalah ya mungkin karena ini siku kan kalau kita gerak gini kan luka jadi Iya, kebuka lagi, nggak kering-kering. nggak kering-kering. Baru enggak pas sudah gede gitu. Ya juga ya kalau luka di sini tuh biar lama sembuhnya kan Dulu ngikut-ngikut aja. Terus tangan kita gini doang, ya kan kemana-mana sampai kering. Iya. Harus punya koreng kalau lu anak Betawi. Entah itu koreng dari Jatuh. main sepeda, jatuh naik pohon biasanya manjat pohon, atau ya lagi lah main bola. Iya. Main bola, terus gitu. Nah biasanya tuh emang suka sombong-sombongan kita. Tapi lu selain 3 itu pernah ada luka yang parah sampai korengan gitu loh. Ya kenapa? Petasan. Iya. Oh kenapa petasan gue pernah. Asam korek sih. Iya. Dulu zaman Yang bulan kecil-kecil puasa. itu Iya, kan. asam korek yang ledaknya lama. Yang biar kenceng kudu dijemur dulu. Asam korek cus. Kan kita main lempar-lemparan gitu. Nah. Jadi, udah keluar asap tuh. Jadi muntahnya kan lama. Kita Nah, main lempar-lemparan dulu tuh. Oh, jadi Dilempar sekali ke sono, lempar, nah dari sono balikin masih lagi. berani. Masih berani balikin lagi. Nah gue entah kenapa lagi sial banget pas giliran gue nih yang lempar-lemparan cus pas giliran gue ambil meledak di tangan dar aja kecap loh darah coy. Apa itu? Bulan puasa. Bulan puasa Ya, dia. iya, Ya kan lebaran. biasa. Nah udah teman kita pasti gitu ya kagak ikut lebaran. Lebaran. Padahal gue luka mah tetep aja ada di rumah, kagak diusir juga gue bang. Lebaran tetep ketemu. Kita masih belum pindah agama juga. Betul. Cuman luka. Masa nggak boleh ikut lebaran? Jahat banget. Nah, emang anak dulu. Puasa 30 hari gue gara-gara koreng kagak boleh ikut ngerayain. Emang anak dulu tuh jahat-jahat emang mulutnya. Kagak ada filternya. Mikir kayaknya semua orang baik semua gitu, nerima aja. Lu ini gak sih koreng bekas knalpot? Ada. Kayaknya itu lu umum juga deh. Yang abu kan, jadi abu-abu kan? Iya. Kenapa abu-abu? Terus sembuhnya tuh lama karena Lama. berair. Iya. Gue tuh pas pertama kali kena langsung disuruh pakai odol bang. Gitu kenapa ya? Salahnya habis itu gue sikat juga. Tumbuh gigi dong kaki. Itu juga menurut gua salah tuh. Pakai odol. Ya karena kita yang ngikutin orang tua kita. Tapi kena minyak kenapa pakai odol? Padahal odol kan sifatnya panas juga. Nggak boleh, emang harusnya didinginin. Pakai Listerine. Iya tuh lebih kena daripada odol. Oke, seru banget tadi ngobrolin nostalgia Iya. anak Betawi. Gimana bahagianya kita jadi anak Betawi tahun 80-90-an. Dimana kita bisa bahagia dengan sangat sederhana karena mainan yang kita dapatkan itu semua dari alam. Dari alam. Ini apa? Kedebong pisang. Batok kelapa tuh belum? Iya, batok kelapa tuh, main enggrang. Main enggrang juga tuh dari bambu ya kan. Apa lagi? Kedebong pisang bisa kita bikin pestol-pestolan tuh sama kuda-kuda. Ini Pelepah pisang. bambu gede yang pakai ini apa namanya? Kayak meriam. Iya. Bikin meriam dari bambu, pelepokan dari bambu. Dari Semuanya sekitar dari alam. rumah. Sekarang emang Samsung dari bambu. Enggak bro. Zaman dulu, Dan Bang. sekarang kebunnya udah jarang. Jadi nyari bahan-bahan mainannya itu udah susah. Dulu pernah mobil-mobilan aja dari kulit jeruk Bali. Jeruk Bali betul, yang 2 hari udah kisut juga. Kaleng susu
Terus kita bikin mainan kan. Betul, Gitu ya. ya. Halo-haloan. Hei, telepon-teleponan. Udah kita bikin mobil-mobilan juga. Gila kreatif dulu. Kreatif zaman dulu kita. Sekarang susah lah. Lembek. Sekarang kita kalau anak sekarang kalau mau main ya gadget sama mainan yang high tech susah untuk main di luar. Iya. Makanya anak dulu tuh ya sehat-sehat badannya Karena dia bergerak aktif semuanya ya. di luar. Jadi buat anak-anak, buat anak-anak. Ya Allah, benar. Ayo, jangan main gadget terus. Main di luar Mm-mm. dan jangan jauh-jauh. Dan jangan lupa pulang. Betul. Kalau nggak ntar lu sangka diculik sama mak lu. Iya kan gitu. Pernah gua Pernah kan? pernah. Pasti semua anak Betawi pernah disangka diculik. Kalau main Ya, bro. kalau main terus belum pulang di jam yang biasanya dia sudah ada di rumah. udah ada rules-nya kan. Pasti. Kita balik jam segini biasanya. Iya, dan biasanya lewat tuh. Mak kita tuh emang panikan. Iya, sebenarnya yang main tuh selalu. Iya, selalu. emak kita Bapak yang gua main. selalu, emak gua yang sebelum hoax beredar, emak gua bikin hoax sendiri di rumah tuh. Betul. Tadi ada bapak-bapak bewokan lewat, jangan bintang diculik. Ih, langsung itu. Karena kalau gua nggak sampai kayak gitu, tapi gua pernah sepupu gua masih kecil, masih balita, dia main ke tetangga, mainnya di dalam rumah tetangga gua. Nah biasanya dia jam segitu udah di rumah, nggak ada. Nah, dicariin kan, nyarinya cuma di luar kan, panik dong sampai di luar nggak ada nih, nggak ada nih, gua nangis semuanya, anak gua mana gitu, terus sampai berantem sama suaminya. Iya, sampai berantem gitu, main salah-salahan, gimana sih nggak bisa ngurus anak, gimana sih? Lalu kan tugas lu nyari ngurus anak, tugas gua nyari duit. Ih, lagi berantem gitu tiba-tiba anaknya jalan depan dia. Jalan aja nyelonong gitu kayak kagak punya dosa. Pulang. Ya Allah. Ih, udah nangis, Ya semuanya udah nangis. Terus Allah. udah berantem gitu. Terus tiba-tiba anaknya dateng. Kayak nggak punya dosa di jalan. Mama bapak gua kenapa? Panik kan emang orang tua zaman dulu.